wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan membahas analisis jaringan kerja atau juga dikenal dengan network analysis. Oke, jadi materi dan juga capaian pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang pendahuluan analisis jaringan kerja. Diharapkan Ananda nanti mampu menjabarkan jaringan kerja dengan tepat. Kemudian jalur kritis, diharapkan nanti dapat menentukan jalur kritis dan juga waktu penyelesaian proyek. Kemudian kita akan bahas metode CPM atau Critical Path Method. Jadi diharapkan Ananda mampu mengidentifikasi percepatan suatu proyek dan juga menghitung biaya percepatannya. Oke, langsung saja kita bahas pendahuluan, mulai dari pengertian, contoh dari jaringan kerja, maupun bagaimana menggambarkan jaringan kerja. Oke, pengertian jaringan kerja, jadi secara grafis itu untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan dan juga kejadian yang diperlukan untuk mencapai harapan-harapan proyek. Ini berdasarkan Istimewan Husodo tahun 96. Nah, proyek sendiri itu apa? Yaitu adalah merupakan kumpulan kegiatan saling berkesinambungan dan berhubungan yang membutuhkan baik waktu maupun biaya sehingga diperlukan perencanaan, koordinasi, dan juga pengendalian yang baik agar dapat diselesaikan dengan efektif dan juga efisien. Contohnya apa sih jaringan kerja ini? Mungkin pada pembangunan rumah, pembangunan jembatan, ataupun pembangunan gedung ya. Oke, jadi ini membutuhkan waktu dalam proses pengerjaannya, penyelesaiannya, dan juga membutuhkan biaya. Sehingga oleh karena itu kita harus dapat merencanakan tadi ya, melakukan koordinasi dan juga pengendalian yang harus tepat dan juga baik agar dapat selesai tepat waktu, secara efektif dan juga efisien. Nah, jaringan kerja sendiri ini terdiri dari himpunan titik atau simpul atau not juga bisa dibilang seperti itu, dan juga himpunan dari garis, di mana setiap garis itu akan menghubungkan sepasang titik. Nah, jadi notasi dari jaringan kerja itu bisa kita notasikan dengan N, A, di mana N ini adalah node-nya dan A ini adalah garisnya. Himpunan dari garis ya. A itu adalah himpunan node dan A itu himpunan garis. Contohnya seperti ini, ada N, node-nya ada B, C, D, E, F, kemudian ada arc-nya adalah B, C, B, D, C, D, dan seterusnya. Maka kita bisa buatkan atau mengilustrasikan jaringan kerjanya seperti berikut. Nah, ini ada node B, C, D, E, F, kemudian garis-garisnya adalah himpunan ini, ada B, C, ada B, D, terus ada C, D, C, E, dan seterusnya. Jadi kita bisa ilustrasikan sebagai berikut ya, jaringan kerjanya. Oke, nah tipe-tipe jaringan kerja itu dimulai dari garisnya. Ada, mungkin masih ingat ya waktu kita bahas graf, ada garis berarah dan juga garis tak berarah. Nah, jadi jika jaringan kerja itu melewati suatu garis hanya diperbolehkan satu arah, kalau itu untuk pengertian dari garis berarah ya. Untuk garis tak berarahnya, kalau misalnya jaringan kerjanya itu diperbolehkan dua arah, maka kita bisa ilustrasikan arah garis panahnya adalah seperti berikut ya. Kalau yang berarah ada tanda panahnya, kalau dua arah mungkin bisa tanda panahnya dua atau yang seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Atau kalau tak berarah, nah mungkin bisa kita gambarkan seperti ini ya. Tidak berarah. Kemudian
Manfaatnya apa sih jaringan kerja ini sehingga kita bisa analisis itu kita bisa memperoleh gambaran pelaksanaan kerja secara keseluruhan. Kemudian kita akan dapat memutuskan nih, oh kegiatan apa yang dapat dikerjakan secara bersamaan atau kegiatan apa yang harus menunggu kegiatan lain selesai, gitu ya. Kan kadang ada satu kegiatan bisa dimulai apabila kegiatan lain sudah selesai. Kemudian kita juga dapat memutuskan jalur mana yang harus dikendalikan dengan ketat, atau ini dikenal dengan yang namanya jalur kritis. Jadi jalur kritis ini biasanya kita tidak bisa mempercepat atau memperlambatnya. Oke, nah sedangkan desain atau representasi dari jaringan kerja yaitu adalah setiap kegiatan direpresentasikan dengan garis panah berarah. Jadi ya selalu panah berarah ya kalau jaringan kerja. Agar tahu kegiatan mana yang dilakukan terlebih dahulu. Oke, jadi didefinisikan sebagai hal yang membutuhkan waktu dan biaya dalam pengerjaannya, seperti tadi udah kita bahas ya. Nah, panjang panah itu tidak mempengaruhi waktu ataupun durasi. Jadi kadang-kadang misalnya gambarnya panjang ya, itu nggak masalah. Oke, biasanya gini ya. Dan jadi panah, terus nama kegiatannya dan durasi kegiatannya. Nah, juga kadang kita memerlukan yang namanya kegiatan dummy atau semu. Ini ada direpresentasikannya dengan garis panah yang putus-putus. Oke, nah jadi setiap kejadian ini direpresentasikan dengan lingkaran atau note atau simpul ya. Ini menandakan kejadian awal satu ini ya dan kejadian akhir. Nah, mungkin ini keterangannya. Satu adalah kejadian awal sebelum kegiatan dimulai, beda ya kejadian dan juga kegiatan. Kemudian dua adalah kejadian akhir dari suatu kegiatan, sedangkan X itu adalah kegiatannya. Jadi suatu kegiatan akan dimulai dengan kejadian awal dan diakhiri dengan kejadian akhir. Nah, ada beberapa aturan dalam pembentukan jaringan kerja. Yang pertama, dalam suatu proyek terdapat suatu kegiatan dan kegiatan pendahulunya. Nah, jadi yang seperti saya bilang tadi, kegiatan Y itu baru bisa dilakukan apabila kegiatan X selesai. Jadi karena Y ini kejadian awalnya adalah di 2, di mana dia merupakan kejadian akhir dari X, maka Y bisa mulai kalau X sudah selesai. Nah, ini ya, dapat dikerjakan apabila X telah selesai. Kemudian gambar anak panah menggambarkan urutan-urutan pekerjaan, lingkaran atau not ya, diberi penomoran untuk mempermudah pencarian jalur. Jadi akan kita beri nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian dua kejadian kayak tadi 1 dan 2 hanya dapat dihubungkan oleh satu kegiatan aja, tidak boleh lebih. Kemudian jaringan kerja dimulai hanya dari satu kejadian awal dan diakhiri dengan hanya satu kejadian akhir. Ya. Kemudian jalur kritis ditandai dengan 2 panah tebal atau juga boleh panah sejajar. Kegiatan semu atau dummy hanya boleh dipakai bila tidak ada cara lain untuk menggambarkan hubungan aktivitas yang ada pada jaringan kerja. Oke, contohnya nih, kita mau buat jaringan kerja dari soal berikut. Nah, kita lihat A ini kegiatan A, kegiatan pendahulunya nggak ada. Maka kita bisa kasih satu ini sebagai awal dari jaringan kerja, dan 2 adalah akhir dari kegiatan A. Kemudian kegiatan B dan juga C, kita lihat itu sama-sama pendahulunya itu adalah kegiatan A. Maka kita bisa buat seperti ini B, ini C. Jadi B dan C tidak bisa mulai sebelum A selesai. Nah, jangan dulu dikasih not, kita bisa lihat
yang seterusnya, karena apakah si B ini adalah akhir dari jaringan kerja atau tidak gitu ya. Begitu juga dengan C. Kita lihat lagi yang D. D kegiatan pendahulunya adalah B. Oh, maka kita membuat not baru yaitu 3 yang menjadi akhir dari B sekaligus menjadi awal untuk D. Kemudian untuk E ini pendahulunya adalah C, maka kita akan buat not 4 sebagai akhir dari C dan juga sebagai awal dari E. Nah, kita lihat ada F. F ini bisa dimulai kalau D dan E selesai. Maka kita perlu not 5, kita buat suatu not, kita nomorkan not 5 yang menjadi akhir dari E dan juga D sekaligus menjadi awal dari F. Jangan lupa suatu jaringan kerja itu ada not awal dan juga ada not akhir. Satu not awal dan satu not akhir. Maka kita buat not akhirnya yaitu kita kasih nomor 6. Nah, seperti ini ya contoh dari membuat jaringan kerja. Atau bisa juga kayak gini. Contoh yang kedua. Oh, ini dah duluan ya. Saat A tidak ada pendahulunya, kemudian B juga tidak ada pendahulunya, maka kita bisa kasih nomor sama-sama 1 sebagai pendahulunya 1, kemudian B. Kemudian kalau C itu bisa dimulai kalau A dan B itu berlangsung. Selesai ya maksudnya ya. Kemudian berarti kita bisa buat jaringan semu atau kejadian semu. Kenapa? Karena diperlukan karena kita tidak bisa langsung membuat not untuk C di sini ya. Jadi ini mengartikan bahwa C bisa dilaksanakan itu apabila B sudah selesai dan A sudah selesai. Kemudian setelah itu D selesai kalau C selesai. Maka kita perlu buat 4, not 4, yaitu sebagai akhir dari C dan sebagai awal dari D. Kemudian D ini oke, kemudian selanjutnya E itu juga didahului oleh C, bisa kita buat seperti ini. Kemudian F itu bisa kita buat dari D dan juga E, maka kita bisa buat ada garis semu di sini. Kemudian G itu adalah pendahulunya adalah F. Nah, ini contoh lainnya ya yang menggunakan baris semu.